Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini saya akan menceritakan tentang sejarah kekhalifahan Bani Abbasiyah yang merupakan negara yang sangat adidaya dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologinya pada masa itu. Nah, mau tahu ceritanya? Silahkan tonton video berikut ini dan jangan lupa untuk tetap tekan like, komen, dan subscribe. Jika belum subscribe ya, silahkan tinggalkan komentar request apa saja yang mau di request boleh, atau pertanyaan apa saja. Insya Allah tim milenial akan tetap aktif menjawab pertanyaan dari pemirsa semuanya. Silahkan simak video berikut ini. Pemirsa yang budiman, Kekhalifahan Abbasiyah atau dikenal dengan sebutan Bani Abbasiyah merupakan sebuah kesultanan yang berkuasa di Baghdad. Era runtuhnya Bani Umayyah, maka disusullah dengan berdirinya Kekhalifahan atau Kesultanan Bani Abbasiyah. Abbasiyah diambil dari nama Abbas bin Abdul Muthalib, yang mana Abbas bin Abdul Muthalib merupakan pamannya Nabi Muhammad SAW. Nama kerajaan tersebut disebabkan karena pendirinya dan para sultannya merupakan anak cucunya dari Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, pada masa ini ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat dan dunia Islam menjadi pusat pengetahuan dunia. Banyak pelajar-pelajar Eropa yang belajar ke Baghdad. Kekhalifahan ini berkuasa mulai tahun 750 Masehi setelah runtuhnya Bani Umayyah di Damaskus dan berhasil memindahkan ibu kota Damaskus ke Baghdad. Selama 3 abad berkuasa dan jatuh atau runtuh pada tahun 1258 disebabkan karena serangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan yang berhasil menghancurkan Baghdad dan tidak menyisakan sedikit pun dari pengetahuan yang dihimpun di perpustakaan Baghdad pada kala itu. Nah, perpustakaan terkenal pada kala itu adalah perpustakaan Baitul Hikmah, yang mana banyak hasil karya para ulama dan para ilmuwan Islam, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan, tersimpan di perpustakaan Al-Baitul Hikmah tersebut. Kekhalifahan Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib rahimahullah. Beliau setelah mengalahkan pasukan Muawiyah dan berhasil membunuh Marwan kedua di Mesir yang dikenal dengan pertempuran Azab, beliau mendirikan Kekhalifahan Abbasiyah yang mana ibu kotanya di Baghdad. Selama 3 abad berkuasa, Kekhalifahan Abbasiyah terbagi menjadi 5 periode. Periode pertama disebut sebagai periode Persia, kemudian periode kedua disebut sebagai periode pengaruh Turki, kemudian periode ketiga disebut sebagai periode pengaruh Persia kedua, periode keempat periode pengaruh Turki kedua atau dikenal dengan masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk. Kemudian periode kelima adalah periode bebas dari dinasti yang lain, yang mana periode kelima inilah kekuasaan Bani Abbasiyah mulai runtuh dan dihancurkan oleh invasi bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Kekhalifahan atau Kesultanan Abbasiyah mencapai puncak keemasannya di zaman Harun al-Rashid rahimahullah, yang mana beliau ini merupakan sultan yang dikenal sepanjang sejarah dengan adilnya dan dilanjutkan oleh putranya Al-Ma'mun. Kekayaan negara pada masa itu diperlukan oleh Sultan Harun al-Rashid untuk keperluan sosial, mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, farmasi, dan lain-lain. Pada masanya juga terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter, kemudian pemandian umum, kesejahteraan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, serta kesastraan pada zamannya mencapai puncaknya. Pada masa inilah Islam menempatkan dirinya sebagai negara yang terkuat dan tak tertandingi. Kemudian setelah pasca Harun al-Rashid berkuasa dilanjutkan oleh Al-Ma'mun,
dikenal sebagai khalifah yang cinta terhadap ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, terjemahan buku-buku asing digalakkan. Buku-buku Yunani, filsafat-filsafat diterjemahkan, kemudian dikembangkan. Nah, kemudian juga salah satu karya dari beliau adalah mendirikan perpustakaan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai pusat penerjemah, sebagai pusat perguruan tinggi dan perpustakaan terbesar pada masa itu. Oleh karena itulah, Abbasiyah pada masa itu menjadi pusat kebudayaan dan pusat ilmu pengetahuan, yang mana banyak ulama-ulama lahir di masa itu. Di antara cendekiawan yang lahir pada masa Abbasiyah yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah seorang filsuf Persia yang juga merupakan seorang ahli pengobatan dan ilmuwan. Kemudian Al-Khawarizmi. Beliau adalah seorang ahli matematika yang dengan berkat kitabnya, berkat karyanya lah, sehingga muncullah aljabar dan lain-lain. Kemudian Al-Farabi. Al-Farabi merupakan seorang filsuf Persia pada masa Bani Abbasiyah. Nah, karya Al-Farabi ini diantaranya adalah Al-Madinah Al-Fadilah. Nah, yang mana karya ini terinspirasi dari karya filsuf Yunani kuno yaitu Aristoteles. Kemudian juga para ulama dari Abbasiyah ini lahirlah Imam Bukhari, yang mana beliau seorang ahli hadis yang mengumpulkan hadis-hadis sahih yang berisi sekitar 7.275 hadis yang dikenal sekarang dengan Sahih Bukhari. Dan itu juga lahirlah Imam Muslim yang dengan karangannya terkenal Sahih Muslim. Kemudian lahirlah Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan mazhab Hanafi, Imam mazhab Hanafi. Imam Malik yang terkenal dengan mazhab Maliki. Imam Asy-Syafi'i yang terkenal dengan mazhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal dengan mazhab Hambali. Dan juga lahir tokoh-tokoh tasawuf, diantaranya Imam Al-Ghazali yang terkenal dengan sebutan Hujjatul Islam, Imam Al-Qusairi. Begitulah negeri akan maju ketika negeri tersebut memperhatikan ilmu pengetahuan. Tapi sebaliknya, ketika negeri tidak memperhatikan ilmu pengetahuan, maka negeri tersebut akan menjadi negara yang tertinggal. Begitu juga yang terjadi pada kekhalifahan Abbasiyah. Abbasiyah berkembang menjadi negara adidaya karena memperhatikan ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga menjadilah negara yang maju. Dengan ilmu pengetahuan tersebut, sistem persenjataan, sistem pertahanan negara, sistem negara menjadi lebih modern. Namun, sekuat-kuatnya negara akan runtuh juga. Pada masanya dia akan mencapai kelelahannya, negara tersebut akan runtuh. Masa keemasan maka disusullah dengan masa kemunduran. Di masa ini disebabkan oleh luasnya kekuasaan Abbasiyah, sementara komunikasi ke pusat dan daerah itu menjadi sangat lemah. Kemudian juga profesionalisasi angkatan bersenjata yang semakin melemah. Kemudian keuangan negara yang sulit dikeluarkan karena besarnya biaya yang ditanggung untuk pembayaran tentara bayaran. Selain itu juga munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme kesukuan menjadikan kerajaan Bani Abbasiyah semakin hari semakin redup dan semakin oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia tidak perlu dan jangan pernah menaikkan atau meningkatkan fanatisme kesukuan kita, tetapi kita satu Indonesia adalah bersaudara. Nah, jadi kita jangan melupakan sejarah. Runtuhnya kerajaan Abbasiyah tidak lepas dari fanatisme kesukuannya. Tidak ada rasa persaudaraan satu sama yang lainnya. Selain itu juga Bani Abbasiyah runtuh karena pengaruh perang salib yang terjadi pada tahun 1095 Masehi. Pada saat itu Paus Urbanus II berseru kepada umat Kristen di Eropa untuk melakukan perang suci dan memperoleh kembali kekuasaannya berziarah di Baitul Maqdis, dan sempat Baitul Maqdis direbut. Kemudian Baitul Maqdis kembali lagi ke pangkuannya, ke pangkuan Islam yang diprakarsai oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Selain itu juga Abbasiyah mendapat invasi dari Mongol sehingga Abbasiyah hancur lebur, tidak tersisa sedikit pun. Yang tersisa adalah puing-puingnya saja. Nah, sekitar 200.000 orang pada tahun 1258 Masehi
tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan itu menyerang ibu kota Baghdad. Nah, pada masa itu Khalifah Abbasiyah dipimpin oleh Sultan Al-Mu'tasim yang merupakan penguasa terakhir Bani Abbasiyah dan betul-betul tidak berdaya pada masa itu dan tidak mampu membendung topan Hulagu Khan. Nah, mungkin pada masa itu runtuhnya Bani Abbasiyah berbarengan dengan munculnya kerajaan Majapahit kalau di Indonesia ya. Karena memang pada masa itu kerajaan Mongol itu memang lagi lagi ngetrennya untuk menguasai semua wilayah, tidak terlepas Indonesia juga. Nah, tapi alhamdulillah pada waktu itu Indonesia yang dipimpin oleh Raden Wijaya berhasil mengusir tentara Mongol itu dan mendirikan kerajaan Majapahit. Sementara pada masa itu juga Abbasiyah runtuh, hancur lebur, dihancurkan oleh Mongol. Tapi yang namanya ilmu pengetahuan, walaupun perpustakaan Baitul Hikmah hancur lebur pada masa itu, tetapi banyak kitab-kitab karangan para ulama yang tetap kekal sampai sekarang. Kita sering juga mempelajari di antaranya karangan-karangan Imam Asy-Syafi'i, kemudian para Imam Al-Ghazali yang terkenal dengan Ihya Ulumuddin tetap dipakai. Itulah berharganya ilmu pengetahuan, berharganya ilmu agama, sehingga turun-temurun sampai sekarang tetap ada. Karena apa? Karena penulisnya berangkat dari ketakwaan. Demikian pembahasan singkat mengenai kerajaan Bani Abbasiyah. Nantikan episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk like, subscribe,